kembali bersama dengan kami dalam program acara Voice of East atau Suara dari Timur dari Departemen Misi dan Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Kami berharap melalui program ini Anda akan diberkati baik melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Anda di kesempatan ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Pada malam hari ini kita bersorak bagi Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam pewartaan firman Tuhan melalui program Voice of Ease. Dan tanpa terasa, kita telah berada di hari terakhir bulan Oktober 2021, bulan yang dirayakan oleh seluruh umat baptis Papua sebagai bulan misi dan pekabaran Injil, yang pada tahun ini kita merayakannya untuk hari ulang tahun misi dan pekabaran Injil yang ke-65 tahun. Dalam tahun ini kita sebagai umat baptis Papua mengangkat tema dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17b, orang benar akan hidup oleh iman. Dan untuk itu pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mendasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Secara khusus kita akan melihat ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah pengasih, penyayang, pemelihara kehidupan kami, puji, hormat, dan syukur patut kami persembahkan kepadamu. Karena atas anugerah dan rahmat-Mu, Engkau yang telah menuntun, menyertai, dan memberkati kami, memelihara kami sepanjang bulan Oktober, sehingga pada hari ini kami ada di hari terakhir di bulan Oktober yang oleh umat baptis Papua dirayakan sebagai Hari Misi dan Pekabaran Injil atau Bulan Misi dan Pekabaran Injil. Dan malam ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan yang akan menyertai kami di dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema khotbah saya pada malam ini saya beri judul, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita telah membahas tema ini
di seluruh area pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua sepanjang bulan Oktober 2021. Karena tema perayaan hari ulang tahun misi dan penginjilan PGBP pada tahun 2021 ini, yang kita rayakan sebagai perayaan hari misi dan penginjilan yang ke-65 tahun, beranjak dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17b, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tema ini diangkat Bapak Ibu Saudaraku untuk kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa orang beriman itu akan dipelihara oleh Tuhan. Orang beriman itu akan melihat mujizat-mujizat yang besar. Orang beriman itu akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah janji, tetapi telah terbukti dalam perjalanan di dalam Alkitab melalui tokoh-tokoh yang telah menghidupi kehidupan mereka di dalam iman, dan mereka berjalan di dalam janji-janji Tuhan itu. Malam hari ini kita akan melihat 3 hal yang akan menjadi tanda kehidupan orang benar dan dia hidup di dalam iman itu sendiri. Hal itu bacaan kita pada malam hari ini yang kita ambil dari Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-32 sampai 39. 3 tanda yang menjadi identitas atau ciri khas kehidupan orang percaya dan hidup oleh iman. Yang pertama dikatakan dalam ayat 32 sampai 34, yaitu dia siap menderita demi kebenaran. Orang beriman akan membela kebenaran dan akan menghidupi kebenaran itu, sekalipun dia harus membayar harga dengan yang namanya penderitaan. Penulis Ibrani berkata di dalam ayatnya yang ke-32 sampai 34, firman Tuhan berkata begini, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh dan penderitaan, maupun waktu mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki hak lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaannya, kenapa banyak orang beriman siap menderita demi kebenaran? Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ada janji upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang siap menjalani kehidupan di dalam kebenaran dengan membayar harga yang namanya penderitaan. Kita bisa melihat itu di dalam Alkitab melalui beberapa tokoh yang disebutkan oleh Alkitab. Contohnya Abraham. Abraham hidup di dalam sebuah komitmen siap menderita bagi Tuhan. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan kepada dia. Sekalipun dia belum melihat tanah perjanjian itu, tetapi oleh karena imannya kepada Tuhan yang tidak bergeser sedikit pun, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang harus dia hadapi, Abraham tetap maju di dalam keyakinannya, di dalam kesetiaannya. Dan termasuk pada waktu Tuhan menjanjikan dia untuk bisa mendapatkan keturunan, Abraham harus menantikan janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sekitar hampir 100 tahun. Dan Tuhan memberikan kepada dia apa yang dijanjikannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu Ishak sudah lahir, Ishak semakin hari semakin besar.
Dan Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak kepada dia sebagai korban persembahan. Menariknya saudaraku, Abraham tidak pernah berbantahan dengan Tuhan. Dan dia melakukan dengan ketaatannya, dia melakukan dengan kesetiaannya, membawa Ishak seperti yang Tuhan perintahkan, dan siap untuk mempersembahkannya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tokoh yang lain yang bisa kita lihat yang bernama Nuh. Pada waktu Tuhan menjanjikan kepada dia bahwa Tuhan akan menyelamatkan keluarganya dan semua orang yang percaya dalam kelompoknya, karena Tuhan akan menghukum dunia pada waktu itu dengan air bah. Dan Nuh, Bapak Ibu Saudaraku, diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara tahu konsekuensinya apa? Nuh mengalami ejekan. Dia ditertawakan oleh orang-orang di zamannya. Tetapi iman Nuh tidak pernah bergoyang. Dia tetap taat, dia tetap patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun dia harus menderita, batinnya pasti tersiksa. Kehidupan keluarganya pasti tersiksa. Karena mereka menjadi buah cemoohan orang pada waktu itu. Diejek oleh karena imannya, diejek oleh karena kesetiaan mereka. Tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya saudara, dia bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari kematian yang mengerikan, dari hukuman yang Tuhan berikan kepada dunia di masa purba itu, yaitu air bah yang melanda seluruh bumi. Tetapi Nuh oleh karena kesetiaannya di dalam iman, dia diselamatkan. Tokoh yang lain yang bisa kita lihat, saya sebut mereka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang siap menderita, masuk ke dalam api perapian yang menyala-nyala, oleh karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka tidak pernah tergoyahkan, oleh karena mereka percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan dilaksanakan oleh Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Mereka masuk juga ke gua singa yang sengaja dibuat lapar sedemikian rupa, tetapi Tuhan menjaga mereka di sana. Tuhan melindungi mereka dari ancaman perapian yang menyala-nyala, dari ancaman singa yang begitu luar biasa bisa mencengkram mereka, bisa mencabik-cabik tubuh mereka. Tetapi mereka tetap setia sekalipun ada ancaman penderitaan. Hal yang sama kita lihat pada waktu gereja mula-mula. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami aniaya, mereka akan mengalami penderitaan. Kita sebut saja seorang rasul yang sangat terkenal. Dari sekian banyak murid-murid Yesus, dia harus mengalami penderitaan dan aniaya. Dan Tuhan sudah memperingatkan itu kepada Paulus, bahwa dia akan mengalami penderitaan dan aniaya oleh karena namanya. Kita sedang merayakan hari pekabaran Injil, hari misi sebagai umat baptis di tanah Papua. Kita kembali diingatkan kepada sejarah bagaimana Injil pertama kali masuk pada tanggal 28 Oktober 65 tahun yang lalu, masuk di Lani Jaya di Tiom. Dan kita semua tahu bagaimana sejarah para misionari datang untuk memberitakan Injil. Itu mereka datang bukan dengan enak, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan bangsa mereka, datang kepada suku bangsa yang mereka tidak tahu bahasanya, yang mereka tidak mengerti budayanya. Tetapi oleh karena mereka siap menderita, mereka datang supaya saudara dan saya bisa diselamatkan dari kehidupan dosa yang mencengkeram. Kita dibebaskan dari perhambaan berhala, kita dibebaskan dari kehidupan yang sia-sia. Bagaimana dengan kita di masa yang sekarang? Apakah kita sebagai gereja, umat Tuhan yang hidup di era modern ini, kita siap menderita, kita siap melakukan hal yang sama? Kenyataannya saudara, ada banyak orang Kristen kadangkala suka hitung-hitungan dengan Tuhan.
Penderitaan sedikit mengundurkan diri dari pelayanan. Penderitaan sedikit mulai mengeluh. Dan kadangkala kita harus bercermin kembali kepada kebenaran, kepada sejarah, bagaimana Injil pertama kali masuk, dan bagaimana orang-orang yang kita kenal dengan sebutan misionari yang datang dan siap membayar harga, mereka harus menderita oleh karena kebenaran. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tanda kedua dari orang yang beriman dan dia tetap hidup di dalam percayanya, dikatakan dalam ayat 35 sampai 37 firman Tuhan berkata begini: sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Hal yang kedua yang harus menjadi tanda kehidupan orang beriman, yaitu tetap tekun menanti dalam pengharapan. Ketekunan dibutuhkan. Tekun artinya saya siap menantikan apa yang Tuhan janjikan dengan setia. Tekun artinya dia tidak akan pernah tergoda dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Tekun artinya dia tetap akan ikut Tuhan walaupun tinggal dia seorang diri. Tekun artinya dia tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah menjadi bagian kehidupannya dalam komitmen imannya kepada Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu dua tokoh yang saya mau ambil untuk kita lihat, yang dicatat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Yaitu tokoh yang pertama yang bernama Simeon, dan tokoh yang kedua yang bernama Hana. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa mereka berdua tekun menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu lahirnya Mesias yang akan menjadi pembebas umat Allah, yang akan menjadi pembawa berita kebebasan terhadap umat Tuhan, dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan mereka menantikannya dengan tekun dalam pengharapan. Dan saudara tahu, mereka melihat kenyataan dari apa yang mereka janjikan. Mereka melihat dari apa yang mereka nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ayat 29, Simeon memuji Allah sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32 firman Tuhan berkata begini: sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, hal yang sama akan menjadi bagian kehidupan kita umat Tuhan di masa ini. Apabila kita tetap hidup dalam ketekunan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Allah yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Gereja Tuhan akan melihat mujizat. Saudara dan saya akan melihat mujizat. Kita bukan hanya melihat, tetapi kita akan mengalaminya, sebagaimana Simeon dan Hana mengalaminya. Apa yang mereka nantikan dalam ketekunan di dalam pengharapan, sambil menatang anak itu, yaitu Yesus sendiri, Simeon menaikkan pujian kepada Allah. Ayatnya yang ke-30 saya baca sekali lagi.
dari Injil Lukas pasal 4. Simeon berkata begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Saudaraku, persoalan kita dengan masa sekarang, persoalan kita dengan gereja Tuhan yang hidup di era modern ini, saudara, kadangkala banyak di antara kita yang tidak memiliki ketekunan lagi. Kadangkala banyak di antara kita yang tidak bertahan di dalam ketekunan. Sehingga wajar kalau kita tidak bisa melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sudah janjikan kepada umatnya, yang Tuhan sudah janjikan kepada gerejanya. Bapak ibu saudara, saya mempelajari tentang kisah bagaimana hamba-hamba Allah yang kita sebut adalah misionari baptis yang datang 65 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober ke Tiom, ke Lanijaya, membawa berita Injil, dan mereka mulai bertahan di sana. Dalam ketekunan mereka terus mengajarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hasilnya, saudara, kita menerima Injil dan kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan keselamatan bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Yesus yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang terang, menuju kepada kehidupan yang ada di dalam jaminan. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita sadari. Sebagai gereja Tuhan di abad sekarang, kita harus belajar hidup dalam ketekunan, di dalam pengharapan bahwa apa yang kita sedang kerjakan, kalau kita kerjakan itu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga akan melihat perkara-perkara besar seperti Simeon melihatnya, seperti Hana melihatnya, dan mereka bersuka cita. Mereka percaya apa yang Tuhan janjikan telah dinyatakan dari apa yang mereka lihat di hari itu. Gereja Tuhan di masa kini memerlukan ketekunan di dalam pengharapan bahwa Injil yang kita beritakan, bahwa Injil yang kita sampaikan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Hal yang terakhir, dari apa yang kita sudah baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai 39. Tanda ketiga dari orang yang beriman, yaitu tidak akan pernah mengundurkan diri dari panggilan pelayanan. Ayatnya yang ke-38 dan 39 berkata begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku, saya menemukan satu bagian dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-60 sampai 66. Kisah tentang murid-murid yang mengundurkan diri dari Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-66. Saya baca ayatnya yang ke-66. Firman Tuhan berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Apa yang membuat mereka mengundurkan? Karena apa yang Yesus katakan kepada mereka itu mereka anggap keras. Di dalam ayatnya yang ke-65, Yesus berkata begini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara, kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-60 sampai dengan ayatnya yang ke-65, mereka bilang apa yang Yesus katakan itu keras. Karena dalam ayat 60 di sana dikatakan begini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah sanggup yang mendengarkannya?
dan keputusan mereka mengundurkan diri dalam ayat 66. Ayat 60 Yesus bertanya kepada Petrus seperti ini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Banyak di antara kita, dan itu menjadi sebuah fakta dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengundurkan diri dalam pelayanan karena mungkin merasa tersinggung, karena mungkin mendengar firman Tuhan keras yang menomplak dosa, yang menegur kesalahan, yang ingin memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya banyak orang yang merasa bahwa perkataan itu keras. Kalau saudara berkata saudara orang beriman, saudara siap diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ini bukan saatnya gereja meninakbobokkan umat Tuhan dengan janji-janji yang hanya menyenangkan telinga. Tetapi inilah masa di mana gereja Tuhan harus memperkatakan firman Allah dengan tegas dan benar, tanpa kompromi kepada dosa. Yesus katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Saudaraku, gereja Tuhan harus tegas. Injil harus diberitakan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Kita sedang berpacu dengan dunia. Ada begitu banyak orang yang kadangkala menutup telinga, menutup pendengarannya dari kebenaran, dan memalingkannya kepada berita-berita kosong, berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak membawa mereka kepada kehidupan. Akhirnya apa? Mereka hidup dalam kebinasaan, mengundurkan diri dari pelayanan. Kalau saudara berkata saudara orang beriman, saudara tidak akan pernah mengundurkan diri dari pelayanan, tetapi saudara akan tetap maju. Saudara akan tetap berkomitmen bahwa saya akan melayani Tuhan, apapun resiko yang saya harus hadapi. Tuhan tahu kok saudara, Dia sudah janjikan ada upah yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya waktu kita setia melayani pekerjaannya. Dan upah itu bukan nanti kita terima di sorga. Upah itu kita terima sejak kita ada di atas muka bumi ini. Salah satu upah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Waktu kita percaya dan beriman kepada Dia, kita bertobat dari segala dosa-dosa kita diselamatkan, dan upah keselamatan itu menjadi bagian kita karena kita beriman. Upah yang kedua yang kita alami hari ini, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita bisa melewati masa-masa krisis, masa pandemi ini. Injil terus diberitakan. Dan sampai hari ini ada begitu banyak orang percaya yang semakin diteguhkan, semakin dikuatkan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Mari kita terus beriman kepada Dia dan hidup di dalam iman itu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua di hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Maka untuk itu mari kita berdoa meminta hikmat dan pimpinan serta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di hari ini atas anugerah dan rahmat-Mu. Kami boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai orang beriman, kami tetap taat dan konsisten dengan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami harus menjaga supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri oleh karena tantangan dan pergumulan yang kami hadapi di dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami berdoa mengucap syukur karena hari ini di hari terakhir di bulan Oktober 2021, bulan yang kami rayakan sebagai bulan misi dan bulan pekabaran Injil untuk seluruh umat baptis di tanah Papua, secara khusus kami yang berada
di Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua merayakan ini sebagai hari ulang tahun yang ke-65 di tahun 2021, di mana Injil pertama kali masuk ke Lanijaya, lebih tepatnya di Tiong. Dan kami melihat bahwa Injil telah membawa peradaban yang baru, telah membawa kehidupan yang berpengharapan, telah mengubah kehidupan kami yang ada di dalam kegelapan, dibawa kepada kehidupan yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kehidupan yang memiliki cahaya kehidupan yang baru, cahaya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur karena kehidupan kami yang sia-sia telah ditebus melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang telah mengubah kehidupan kami yang mati oleh karena dosa, dibawa kepada kehidupan di dalam pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, mulai dari Badan Pelayan Pusat, Ketua Umum kami, bersama dengan semua jajaran di BPP, PGBP, kiranya ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karuniakanlah kekuatan dan kemampuan kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, bahkan semua perangkat BPP untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan telah amanatkan untuk dilakukan di dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua wilayah, kami berdoa untuk para pendeta, gembala sidang, untuk pemberita Injil, utusan-utusan Injil, para misionari yang melayani di seantero tanah Papua. Tuhan akan menyertai dan memberkati, baik mereka yang ada di pegunungan-pegunungan, di lembah-lembah, di pantai, di kota, di desa, di pelosok, dimanapun Tuhan mengutus hamba-hamba. Kami berdoa biarlah Injil yang benar disampaikan kepada setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di dalam pelayanan di Aras PGBP ini. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat yang kami layani, yang ada di gereja-gereja lokal yang tersebar di seluruh tanah Papua ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu akan melihat jiwa-jiwa baru diselamatkan setiap hari. Kami rindu melihat gereja bertumbuh, berkembang, gereja semakin tertanam kokoh ke dalam, tetapi juga melebarkan sayapnya keluar untuk menginjil, untuk membawa berita atau kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan, sehingga mereka yang terikat dengan dosa, mereka yang terikat dengan alkohol, dengan ilmu hitam, dengan obat-obat terlarang, dengan seks bebas, dengan narkoba dan lain sebagainya, dilepaskan oleh berita Injil. Dan kami akan menuai tuaian yang besar untuk Tuhan di surga. Dan kami percaya melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kami bisa melihat kemenangan yang besar. Dan ada banyak orang yang akan datang untuk mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga Bapak untuk STT Baptis Papua. Kami serahkan mulai dari ketua STT sampai kepada semua staf pengajar dan mahasiswa sebagai calon hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan di STT Baptis, supaya mereka bisa menjadikan STT Baptis tempat yang melahirkan hamba-hamba Allah yang akan pergi ke berbagai pelosok di tanah air dan terutama di seantero tanah Papua untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Berkatilah kami dalam pelayanan ini. Kami terus berdoa untuk tanah Papua secara keseluruhan, baik gubernur yang ada di Papua dan juga di Papua Barat, para bupati dan wali kota, para pimpinan-pimpinan yang Tuhan memberi kepercayaan kepada mereka untuk memimpin kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Inilah doa kami yang kesemuanya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Farmers never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your power, Lord, never failing, strong, deep,
Terima kasih saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda telah mengikuti program acara ini. Dan kami berharap Anda diberkati melalui program-program acara yang kami hadirkan untuk memberkati Anda. Apabila Anda memiliki beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di layar ini. Dan tentunya kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Anda kirimkan kepada kami. Nantikan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus